Nah cuy, sebuah video yang lewat di beranda Bangre nih dari channelnya Demi Indonesia Raya, yaitu Indonesia ngakak pemain Malaysia ini ribut sama istrinya karena nggak digaji. Waduh, masa iya sih? Yang sering saya dengar itu di media sosial, kebanyakan netizen Malaysia mengatakan bahwa mereka itu adalah negara kaya loh. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Nah sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu ya cuy. Paling sedih apabila ada yang bergaduh suami isteri setiap hari pasal isu duit. Ya, Pemain benar. itu pula serabut memikirkan hal rumah tangga. Itu belum lagi, ada pemain yang kena halau dari rumah sewa dan juga kereta yang kena tarik, kata sumber tersebut. Sepanjang 13 tahun bergelar pemain profesional, saya belum pernah berdepan situasi seperti ini. Saya masih mengharapkan penyelesaian dapat dilakukan dalam tempoh terdekat. Itulah cuplikan berita mengenai nasib pemain asing di klub Kedah Darul Aman, Malaysia. Sudah 9 bulan, seorang pemain Brazil belum juga dibayar gajinya. 9 bulan aja. Hal itu tentu bikin tertawa orang Indonesia. Sebab, kaum Melayu negeri kasino selama ini suka sekali menghina bahwa Indonesia itu negara yang miskin. Kaum Melayu palsu Malaysia juga sangat sering merendahkan bangsa Indonesia. Perilaku kaum Melayu Malaysia yang sombong itu mungkin karena hasil didikan profesor mereka sendiri. Bayangkan saja, ada profesor Melayu Malaysia yang mengklaim bahwa Nabi Adam turun di Gunung Jerai Kedah. Profesor yang sama pula ya? mengklaim bahwa istri Nabi Muhammad merupakan orang Melayu. Dongeng seperti itulah yang bikin kaum Melayu Malaysia jadi sombong. Orang Melayu Malaysia juga sering mengklaim bahwa Kedah merupakan pusat peradaban terhebat dan tertua di Asia Tenggara. Hanya saja, bagi orang Indonesia hal itu sangat lucu. Sebab, negeri yang mengklaim sebagai pusat peradaban dan tempat turunnya para nabi, ternyata sekarang amburadul. Urusan membayar pemain sepak bola saja, klub di Kedah pun tidak sanggup mengatasi. Selain itu, negeri yang mengklaim paling islami dan sebagai wilayah turunannya para nabi tersebut, hingga sekarang juga belum mampu menghapus judi kasino. Pajak judi dan kasino serta industri arak merupakan sumber pendapatan yang penting di Malaysia hingga detik ini. Wow, sangat besar ya cuy ya. Pajak judi kasino, arak, hiburan itu 35 triliun. Subsidinya 35 triliun. Hasil penghemat subsidi BBM juga 35 triliun. Wow, gila banget ini. Lucunya, kaum Melayu negeri kasino yang sebetulnya kaum yang kerdil atau kecil, terkesan selalu tidak mau kalah dengan bangsa Indonesia dalam banyak hal. Mereka juga enggan mengakui sebagai diaspora Indonesia. Kaum Melayu negeri kasino cenderung menganggap diri mereka lebih hebat dibanding bangsa Indonesia dalam semua hal. Jangan heran bila dalam urusan sepak bola pun, kaum Melayu Malaysia tak mau kalah. Padahal negara Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Jauh banget Anggaran memang. sepak bola Indonesia pun jauh lebih besar. Tapi, kaum Melayu negeri kasino akan malu sendiri jika mereka selalu merasa paling kaya dan paling hebat. Misalnya, para pemain Harimau Malaya baru-baru ini hanya bisa naik pesawat kelas ekonomi saat terbang menuju Selandia Baru. Mereka akan melakukan pertandingan persahabatan di sana. Adapun tim nasional Indonesia terbang ke Bahrain dengan penerbangan kelas bisnis. Jadi kelasnya sudah beda. Jangan heran jika hal itu jadi bahan tertawaan netizen Indonesia. Jadi, semakin sombong kaum Melayu negeri kasino, mereka sebenarnya semakin lucu dan bisa jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Nah, dalam urusan sepak bola, bukan hanya tim Harimau Malaya yang kini terpuruk. Liga Malaysia pun bermasalah karena banyak klub yang tak bisa membayar gaji, seperti yang terjadi di Kedah. Inilah salah satu berita yang menyedihkan yang berasal dari negeri kasino Malaysia. Ada pemain sepak bola dari klub Kedah Darul Aman yang sangat menderita karena gajinya tidak dibayar. Judul berita itu adalah, "Sudahlah gaji tak dapat, rumah tangga dilanda badai."
Masa iya sih cuy ya? Berita tersebut dimuat dalam harian Metro Malaysia pada 9 Oktober tahun 2024. Kalau Anda ingin membaca sendiri, Anda bisa mencari berita itu dengan mudah lewat Google. Nasib malang menimpa pemain sepak bola Kedah tersebut karena gajinya tidak dibayar sejak awal tahun ini. Jadi sudah sekitar 9 bulan, ia tak terima gaji. Wow, 9 bulan cuy ya, sudah lama banget berarti. Akibatnya ia diusir dari rumah kontrak, mobil pun ditarik oleh pihak bank. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia harus bertengkar dengan istri setiap waktu. Ya itu sudah pastilah cuy ya, kalau kita tidak mendapatkan gaji, otomatis istri ngamuk ya kan. Karena tak punya duit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada pula pemain yang harus bekerja sambilan. Ada pemain yang mula buat kerja luar untuk tampung perbelanjaan keluarga, buat sementara waktu ini. Paling sedih apabila ada yang bergaduh suami isteri setiap hari pasal isu duit. Pemain itu pula serabut memikirkan hal rumah tangga. Itu belum lagi, ada pemain yang kena halau dari rumah sewa dan juga kereta yang kena tarik, kata sumber tersebut. Sebelumnya, Harian Metro telah melaporkan mengenai nasib klub Kedah Darul Aman yang memang sedang sekarat. Klub ini menanggung utang hingga mencapai 10 juta ringgit atau sekitar 36,4 miliar rupiah. Oh, banyak ya. Itulah yang bikin klub ini tak sanggup membayar gaji pemain. Oh, jadi karena hutang itu yang bikin gak sanggup bayar gaji pemain ya cuy ya. Pada tanggal yang sama, yakni 9 Oktober tahun 2024, Astro juga memuat berita serupa. Biar lebih otentik, kita simak saja berita tersebut dalam bahasa Melayu Malaysia. Oke. 13 tahun bergelar pemain profesional belum pernah berdepan situasi ini. Isu tunggakan gaji yang sedang dihadapi oleh Kedah Darul Aman atau KDA disifatkan sebagai masa yang sukar buat tonggak pertahanan importnya, Jose Sidelton. Menurutnya, semua pemain Sang Kenari sentiasa membuat keputusan secara berkumpulan dan memotivasikan diri masing-masing dengan harapan agar isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Sepanjang 13 tahun bergelar pemain profesional, saya belum pernah berdepan situasi seperti ini. 13 Saya tahun masih dia main ya. mengharapkan penyelesaian dapat dilakukan dalam tempoh terdekat. Semua orang sudah tahu masalah yang sedang dihadapi oleh kami. Namun semua pemain masih tetap bekerja keras dan cuba melakukan apa yang sepatutnya dilakukan seperti turun berlatih, kata pemain yang berasal dari Brazil itu. Pemain berusia 31 tahun itu pernah beraksi di Bahrain dan Emiria Arab Bersatu. Kata dia, di sebalik isu berkenaan, pemain Sang Kenari mahu terus positif dengan turun berlatih bagi meredakan tekanan di dalam pasukan. Menurutnya, pemain hadir ke padang bagi melupakan isu tersebut dengan berlatih bersama pasukan jurulatih dan semua pemain KDA. Kami perlu datang berlatih, berjoging dan melakukan sesuatu untuk melupakan tekanan dan masalah ini. Jika kami memilih untuk berada di rumah sepanjang masa, kita akan terus tertekan memikirkannya setiap masa, ujarnya. Sebelum ini, media melaporkan pemain Sang Kenari dilaporkan kembali memboikot sesi latihan selepas kejayaan mengikat Sri Pahang FC 2-2 di Stadium Darul Aman pada 21 September lalu. Mereka bertindak demikian selepas masalah kewangan tersebut masih gagal diatasi oleh pihak pengurusan pasukan. Pada awal September lalu, pemain KDA telah memboikot sesi latihan kerana masalah gaji yang menghantui mereka sehingga menyaksikan skuad muda terpaksa diturunkan pada aksi Liga Super yang menyaksikan tewas 5-0 kepada Kuala Lumpur City pada 14 September di Ceras. Walau bagaimanapun, mereka kembali turun padang di Stadium Darul Aman, alur setar sejak petang Sabtu, biarpun masih dihimpit dengan masalah tunggakan gaji. Itulah masalah gaji pemain di klub Kedah Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Nah cuy ya, jadi video ini nggak tahu ya kebenarannya. Intinya sih, masa iya pemain bola nggak digaji sampai ribut sama istrinya loh. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.